Bab 262. Perkataan Isabel spontan mengungkap semua kepura-puraan Stella. Stella pun mulai takut dan panik. Dia mencintai Stanley secara diam-diam. Selain dia sendiri, tidak ada orang lain yang tahu. Bagaimana Isabel bisa tahu? Kelihatannya tebakanku benar. Isabel menghela nafas dan berkata, "Kalau begitu, aku pun mengerti kenapa kamu begitu panik dan berlebihan. Sebenarnya, ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan wajahku mirip siapa. Semua perempuan yang pernah dilirik oleh Stanley pasti kamu jadikan musuh, benar kan?" Stella tiba-tiba merasa sangat kacau. "Kamu turunkan dulu pisau itu, kita bicarakan sama-sama." Isabel menenangkan Stella dengan pelan. "Lagi pula, kita sedang di dalam kamarmu. Tidak ada yang masuk. Juga tidak ada yang tahu. Saat ini aku sedang hamil. Tentu saja bukan tandinganmu. Apakah lebih baik kita bicarakan baik-baik?" Stella pun perlahan menjauhkan pisau buahnya sembari memperingatkan Isabel. "Taktik licik apa lagi yang kamu pikirkan?" Isabel tersenyum pahit berkata, "Aku hanya ingin menjelaskan padamu, di antara kita tidak perlu terjadi pertumpahan darah, karena aku tidak ada sedikit pun kemungkinan antara aku dan Stanley." Melihat Stella masih tidak percaya, Isabel pun memperkuat kata-katanya. "Aku sama sekali tidak menyukai Stanley, dan dia juga tidak mungkin menyukai adik ipar sepertiku. Jadi, aku pun bisa merahasiakan soal kamu menyukai dia. Bukankah tidak pernah ada salah di antara kita?" Stella menjauhkan pisau buah sambil berasa setengah percaya. "Apakah yang kamu katakan benar?" "Tentu saja benar." Isabel berusaha menunjukkan ekspresi paling serius. Secara perlahan membuat Stella percaya. "Karena aku dan kamu menyukai laki-laki yang berbeda. Bagaimana mungkin aku bertentangan denganmu? Coba pikirkan baik-baik. Benar begitu?" Bola api dalam mata Stella perlahan mulai menghilang. Sepertinya yang dikatakan Isabel cukup masuk akal deh. "Lalu kenapa hari ini kakak tiba-tiba membawamu ke rumah kaca? Kenapa memberikan bunga untukmu? Memangnya kamu tidak tahu? Tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke dalam rumah kaca kakak." Saat memikirkan kejadian di rumah kaca, Stella kembali emosi. "Kamu bohong." Isabel yang baru mulai lega pun kembali tegang. "Tentu saja tidak." Dalam hati Isabel telah mengumpat Stanley berkali-kali. Jika tahu seperti ini, dia tidak akan mau masuk ke rumah kaca itu. Melihat Stella akan segera meluapkan emosi lagi, Isabel segera menenangkan. "Sungguh aku tidak bohong.
Aku sungguh tidak tahu sejak dulu rumah kaca itu tidak dimasuki siapapun. Jika kamu tidak senang, bunga-bunga itu tidak akan aku ambil. Aku akan memberikan semuanya untukmu. Bagaimana? Aku sungguh tidak tahu masalah di dalamnya. Lagi pula, Ravindra begitu cinta padaku. Bunga apa yang tidak bisa dia berikan untukku? Perlukah datang ambil dari tempat kalian? Melihat Isabel terus memperjelas hubungannya dengan Stanley, wajah Stella pun membaik cukup banyak. Isabel bersandar pada dinding belakang. Dia mampu melihat dan merekam semua kejadian di depan. Hingga saat ini, belum ada satupun orang datang ke kamar itu. Sungguh sial. Entah kenapa Wawat pergi begitu lama dan tidak kembali-kembali. Isabel hanya bisa berusaha mengulur waktu agar perempuan gila itu tidak mencelakai anaknya. Di saat Isabel mengira sudah berhasil mempengaruhi Stella dan bisa sedikit santai, Stella tiba-tiba menerima sebuah pesan singkat. Dia melihat sekilas layar handphone dengan ekspresi wajah yang berubah total dalam sekejap. Pisau buah di tangannya kembali ditodong pada wajah Isabel sambil memiringkan wajah dan berkata, "Isabel, kamu bohong." Isabel pun terbengong. Apa hubungannya? Sejak kapan dia membohonginya? Berani-beraninya kamu berkata tidak memiliki hubungan dengan kakakku. Kakakku sudah memberikan pusaka ayah kepadamu. Stella menggigit gigi sambil mendesak Isabel. Tidak ada orang lain yang boleh menyentuh pusaka ayah selain kakak. Aku memintanya begitu lama, tetapi kakak tetap saja tidak mau memberikannya padaku, dan sekarang malah memberikannya untukmu. Isabel merasa ingin sekali memuntahkan darah. Apa yang ingin diberikan Stanley padanya? Aku tidak sudi menerimanya. Tenang dulu, tenang dulu. Aku sama sekali tidak tahu. Isabel segera menjelaskan. Apapun yang diberikan Stanley akan aku tolak. Bagaimana? Aku tidak menginginkan apapun. Oke? Stella melihat Isabel dengan tatapan dingin dan mematikan. Lanjut berbicara dengan suara tajam yang membuat Isabel tidak tahan lagi. Isabel, jangan berharap bisa kemana-mana hari ini. Asalkan kamu membiarkanku menghancurkan wajah yang merayu ribuan orang ini, maka semuanya selesai. Aku juga tidak akan mencari masalah denganmu lagi. Kakakku juga tidak akan melihatmu lagi. Apapun yang akan dia berikan, aku tidak peduli. Bagaimana? Isabel pun menghirup udara yang sangat dingin. Stella bisa dipastikan sungguh gila. Di saat telah kehabisan akal, Stella melihat keluar jendela. Ada seseorang sedang berjalan di sana. Tunggu sebentar, ada orang datang. Jika kamu mencelakaiku, jika aku berteriak,
Orang-orang di luar belum tentu tidak mendengar. Lagi pula, kamarmu tidak terlalu kedap suara kan? Sekalipun kamu memfitnahku memberi obat dalam makananmu, sekaligus memukulimu, tetap saja tidak seharusnya menggores wajahku dengan pisau kan? Isabel sudah tidak mempunyai lebih banyak, hanya bisa memberanikan diri mengambil resiko. Tetapi asalkan kamu menurunkan pisau itu, maka aku akan menjamin seumur hidup ini tidak bertemu Stanley lagi. Aku tidak akan muncul di tempat di mana dia muncul. Begitu sudah cukup kan? Isabel merasa dirinya sudah cukup berhati baik. Dia memang sudah mundur hingga batasnya. Apalagi yang bisa dia lakukan? Di saat inilah terdengar suara ketukan pintu dari luar. Suara Stanley terdengar dari luar. "Stella, apakah kamu di dalam?" Isabel merasa sangat lega. Dari dulu dia tidak pernah mendambakan kedatangan Stanley seperti itu. Isabel baru akan berbicara, Stella pun menutupi mulutnya dengan tangan. Isabel memiringkan wajah dan berkata dengan suara pelan, "Saat datang tadi, asistenku tahu aku datang mengantarkan makanan untukmu. Jika tidak salah, seharusnya dia juga sudah kembali. Jika menyadari aku tidak di kamar tamu, maka..." Ekspresi wajah Stella berubah drastis. "Saat ini, Stanley ada di luar. Kamu boleh memanfaatkan kesempatan ini untuk melaporkan bahwa aku menindasmu. Dengan begini, kesan Stanley padaku pasti akan menjadi buruk. Dia pun akan membenciku. Seperti ini kamu sudah tenang kan?" Isabel lanjut berkata dengan cepat. "Tujuan akhirmu adalah membuat Stanley membenciku. Dengan memberitahu dia bahwa aku menindasmu, kamu pun bisa mencapai tujuan itu. Jika sungguh melukai wajahku, kamu akan memecahkan hubungan keluarga Jiang dan keluarga Kitadara. Meskipun bisa menduduki posisi nona besar di keluarga Jiang, tetapi kamu bukanlah nona besar keluarga Jiang yang sesungguhnya. Menurutmu, jika tahu kamu melukaiku, keluarga Kitadara akan berpihak padamu atau padaku? Apakah keluarga Jiang akan melindungimu? Atau bahkan mendorongmu mengakui kesalahan? Kamu masih sangat muda, masih memiliki banyak kesempatan. Jangan gegabah dalam bertindak." Merasa perkataannya kembali membuat Stella terpengaruh, Isabel lanjut menambahkan, "Yang kamu pedulikan hanyalah Stanley. Kebetulan sekali, aku tidak tertarik padanya. Keluarga Kitadara dan keluarga Jiang memang kerabat dekat sejak dulu. Tetapi bukan berarti aku harus terlibat. Jika lain kali ada acara keluarga seperti ini, aku akan menghindarinya. Aku juga tidak akan memiliki hubungan pribadi dengannya.
Lagi pula, aku tidak perlu melakukan itu. Dalam keluarga kita, Dara, aku pun tidak kekurangan uang dan kedudukan. Aku sama sekali tidak memerlukan bantuan. Suamiku adalah sandaran terkuat bagiku. Aku sama sekali tidak memiliki alasan untuk bertemu Stanley. Saat ini dia sedang di luar. Asistenku pun tahu aku kesini. Jika dia sampai berpikir terlalu banyak dan salah paham padamu, bersikap dingin terhadapmu, bukankah berarti semua rencanamu sia-sia? Harus diakui, perkataan Isabel yang satu ini sangat berguna. Stella menarik kembali pisau buah itu dan berkata dengan penuh curiga, "Apakah kamu serius akan bekerja sama dalam sandiwara ini?" Dengan senang hati, Isabel menepuk dada sambil berkata, "Sebentar lagi, saat dia masuk, aku akan bertindak seolah sedang menindasmu. Kamu boleh melaporkan semuanya pada dia. Semakin parah semakin baik, dan membuatnya semakin benci padaku." Stella melihat Isabel dengan curiga. Isabel terus menganggukkan kepala untuk meyakinkannya. "Aku pasti akan bersandiwara dengan baik," Isabel berkata dengan serius. "Aku akan membuat Stanley sangat-sangat benci padaku. Baiklah, aku akan mencoba percaya padamu. Jika kamu berani membuatku kecewa." Sebelum Stella selesai mengancamnya, Isabel segera menepuk dada dan menjamin, "Tidak akan terjadi seperti itu. Aku berjanji atas nama baikku." Stella barulah melepaskan tangan Isabel. Isabel pun mengangkat tangan dan melemparkan tamparan pada wajah Stella. Stella baru ingin marah, Isabel langsung berkata, "Sandiwara cepat." Stella pun tersadar. Dia segera berteriak, "Apa yang kamu inginkan?" Isabel meninggikan nada bicaranya dan terus meneriakkan Stella, "Hari ini begitu datang kamu terus menantangku, Stella. Apa maksudmu? Apakah kamu sengaja mencari masalah denganku? Orang yang berani menentangku tidak akan memiliki nasib baik." Stella pun berpura-pura jatuh ke lantai dan pada akhirnya pintu itu pun tiba-tiba didorong hingga terbuka. Stanley menerobos masuk. Begitu masuk ke dalam, Stanley pun melihat semua kejadian itu. Isabel mengangkat tangan, memukuli Stella hingga meninggalkan bekas tamparan yang jelas pada wajahnya. Stella pun terjatuh dan tidak berhenti menangis. Isabel juga harus berteriak, "Nona besar macam apa kamu? Kamu hanyalah anak asuh keluarga Jiang. Atas dasar apa kamu membanding-bandingkan diri denganku?" Wajah Stella mulai menghitam, tetapi dia tahu, sekalipun Isabel mengatakan semua perkataan menusuk itu, dia tetap harus bekerja sama untuk bersandiwara. Jika tidak, maka semua pengorbanannya akan sia-sia. "Isabel, Stella, kalian..."
Tiba-tiba kebingungan melihat kejadian di depan mata. Isabel sengaja bersikap galak dan berkata, "Semenjak Barko ulang tahun, adikmu terus-terusan mencari masalah denganku. Hari ini malah mempermalukanku di depan umum. Bagaimana mungkin aku bisa diam saja, kakak sepupu? Masalah hari ini tidak selesai begitu saja."